Baiklah, perkenalkan nama saya Citra Anastasia dengan NIM 2122424. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan 3 ulama dan sahabat dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir hidupnya. Yang pertama itu adalah Imam Malik bin Anas, adalah seorang ulama dan ahli hukum Islam terkenal. Lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi. Ia dikenal karena ingatannya yang luar biasa dan perannya dalam menyusun buku terkenal. Imam Malik memulai pendidikannya sejak usia muda di bawah bimbingan ayahnya, yang juga seorang ulama. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Akhirnya, salah satu ulama paling dihormati pada masanya. Semasa hidupnya, Imam Malik terus mencari ilmu, berpergian secara ekstensif untuk belajar dari ulama lain. Dedikasinya terhadap keahliannya membuat mendapatkannya gelar imam, dan bukunya tetap menjadi landasan Islam hingga saat ini. Yang kedua itu adalah Imam Syafi'i, adalah ulama Islam termuka lainnya. Lahir pada tahun 767 Masehi. Ia dikenal karena kontribusinya terhadap Islam dan perannya dalam mengembangkan mazhab Maliki pikiran. Imam Syafi'i memulai pendidikannya di kampung halamannya di Gaza, belajar di bawah bimbingan berbagai ulama. Ia kemudian melakukan perjalanan ke Madinah, di mana menjadi murid Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i menghabiskan hidupnya dengan berpergian, belajar, dan mengajar. Beliau menulis beberapa buku berpengaruh yang menguraikan pendekatannya terhadap Islam. Karyanya mempunyai pengaruh yang besar, dampak yang besar terhadap perkembangan hukum Islam dan terus mempengaruhi para ulama saat ini. Yang ketiga yaitu adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, adalah seorang ulama dan ahli hukum Islam terkenal. Lahir pada tahun 780 Masehi. Ia dikenal karena komitmennya yang teguh terhadap hadis dan perannya dalam mengembangkan mazhab Hanbali. Memulai pendidikannya di Baghdad, belajar di bawah bimbingan berbagai ulama. Ia kemudian menjadi murid Imam Malik, melanjutkan ilmunya di bidang hukum Islam dan hadis. Menghabiskan hidupnya mengumpulkan dan mengautentikasi hadis yang membuatnya mendapatkan gelar imam. Tetap menjadi sumber berharga bagi peran ulama saat ini. Meski menghadapi penganiayaan semasa hidupnya, Imam Ahmad tetap teguh menuntut Islam, meninggalkan warisan abadi. Jadi kesimpulannya yaitu 3 ulama dan sahabat ini menunjukkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam mencari ilmu. Dari awal hingga saat terakhir, mereka tetap berkomitmen untuk mengejar permasalahan dan berbagai ilmu dengan orang lain. Semoga kisah mereka menginspirasi kita untuk terus mencari ilmu dan menghormati warisan mereka. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.